tidak percaya. Saya boleh nggak membuktikan bahwa kalian itu penyembah setan? Boleh nggak? Boleh dong. Banyak orang mengenalku tapi mereka Oke, tidak percaya. user, yang keluar dari rahim Maria itu manusia, ayam, pohon pisang, malaikat, atau apa? Coba, kau jawab yang jujur. Manusia. Manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ayo. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Yang memberitakan Injil kepadaku bukan manusia. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Beda toh? Beda kan? Beda antara Yesus Kristus anak Maria dan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Ayo. Itu di dalam perkataannya seperti itu. Kenapa dalam perkataannya seperti itu? Kenapa? Karena Yesus datang dengan sama Paulus di hadapan Paulus dengan kemuliaannya. Dengan kemuliaannya. Hei, kurang karena apa mulianya Yesus? Dengar. Setelah dia naik ke surga. Dengar. Pengakuan Yesus sendiri Yohanes 1 nomor 31, nomor 51. Ini kenapa lalu saya sering sabar. Dengarkan saya supaya kau sadar. Yesus berkata di dalam Yohanes 1 nomor 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat akan turun naik kepada anak manusia. Yesus mengaku kedatangan malaikat yang turun naik dari surga, turun ke bumi kepada anak manusia, Yesus. Itu pengakuan Yesus. Sementara Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, tapi penerima yang memberikan itu Yesus juga. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Itu bukti bahwa yang kalian sembah bernama Yesus itu bukan Yesus anak Maria, tapi setan. Itu bukti. Makanya konsep kau salah semua. Kok konsep saya Tuhan salah? tidak terbatas dengan akalmu. Yesus datang kepada Paulus. Dalam keilahiannya. Setelah Yesus itu mati, Yesus naik ke surga, maka Paulus mengalami Yesus. Saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Dan satu lagi, Isa yang kau Oke, saya tanya dulu samamu. Percaya enggak kamu dengan ucapan Yesus yang mengatakan akan datang Yesus palsu? Percaya enggak? Percaya enggak? Kami percaya. Kami percaya. Mana Yesus palsunya? Mana Yesus palsunya? Mana Yesus palsunya? Itu belum datang. Hei, sebab Yesus mengatakan datang Yesus palsu itu adalah pada akhir zaman. Enggak ada dalilnya itu. Tidak ada dalilnya Yesus datang akhir zaman, enggak ada. Yesus mengatakan, dengar. Coba Anda baca dalam Lukas. Oke, saya bacakan. Anda yang harus belajar sama saya ya, karena saya netral, saya tidak butuh perpuluhan. Saya mengajarkan apa ada yang tertulis. Lukas 21 nomor 8. Jawab Yesus. Ketika Yesus ini bertanya jawab, dia bertanya jawab dengan orang mana? Kutanya dulu samamu. Yesus bertanya jawab dengan orang mana? Loh, sekarang enggak usah lu. Masalahnya bertanya dengan siapa? Jangan loh. Yesus, dengar dulu konteksnya. Yesus berbicara dengan mana? Orang Kristen atau orang Yahudi pada saat itu? Kau jangan asal ngomong. Orang Kristen belum ada pada masa belum ada, itu. bagus, Tidak ada namanya Kristen pada masa Yesus. Pintar sekali. Berarti Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Apa kata Yesus? Ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, ya paman, bilakah terjadi itu? Kapan? Apakah tandanya? Yesus menjawab kepada mereka, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Ini orang datang di akhir zaman atau orang datang di zaman saat Yesus ada di sana? Itu untuk pada akhir zaman. Bahlul. Berarti murid Yesus masih hidup sampai sekarang? Itulah. Bukan. Kalau Anda berpatokan orang murid Yesus hidup sampai sekarang,
kiamat? Apa sudah kiamat pada masa itu? Tidak ada kiamat di sini. Semua orang menceritakan tentang kiamat. Tidak ada kiamat di sini, Balanda. Enggak ada. Di sini tidak berbicara mengenai kiamat. Anda percaya kiamat tidak? Tidak ada masalah kiamat di sini, Balanda. Ini dengar. Waspadalah supaya kamu. Kamu di situ siapa? Dari zaman Yesus. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu di situ siapa? Kamu di situ adalah kami umat-umatnya. Nenekmu kiper. Itulah kau. Itulah kau. Kenapa saya katakan kau itu Balanda? Karena kau itu suka merampas. Itu hak kepunyaan orang-orang yang hidup sesama Yesus. Kau ambil pula untuk kau, Balanda. Itu otakmu itu rusak memang. Pengaruh babi, makanya kurangi makan babi, kurangi makan anjing. Itu merusak otakmu. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang yang seangkatan dengan dirinya. Kau bilang pula itu untuk kami. Kalau kau di sini ku sentil lidahmu itu. Sudah tua, mendekati kematian, masih juga menyesatkan. Di sini Yesus berbicara dengan orang-orang sesama dengan dirinya. Berarti penyesatnya datang pada zaman itu. Siapa yang datang kemudian pada zaman itu? Paulus. Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus. Yesus yang bukan anak Maria. Paham kau? Makanya di awal tadi saya katakan, Yesusnya ke sinagoge, Yesusnya ke mikdas, kamu ke gereja. Kenapa? Karena Yesus tidak mengenal kamu. Karena yang kau ikuti bukan Yesus yang ke gereja, yang ke mikdas ini, yang ke bait suci ini. Yang kau ikuti adalah instruksi Yesus yang setan, yang mengajarkan kau masuk ke rumah berhala. Paham kau? Makanya agamamu dengan ajaran Yesus itu bertolak belakang. Kenapa? Karena kau pengikut setan. Iblislah yang menjadi bapakmu. Itu kata Yesus. Setanlah yang menjadi Tuhanmu, kata Yesus. Kepada siapa Yesus mengatakan setanlah yang menjadi bapakmu? Kepada orang-orang yang menginginkan kematian dan mau Yesus itu mati. Itulah kalian. Oke. Sekarang kutanya samamu. Dengar. Sebelum Anda tanggapi, kutanya samamu, jujur. Kamu mau Yesus itu mati menebus dosamu atau tidak? Jawab. Jawab. Kamu mau Yesus mati untuk menebus dosamu atau kamu mau Yesus jangan mati? Jawab dulu. Kena kau di sini. Kena kau di sini. Kena kau di sini. Kutanya sama. Karena itulah yang terjadi. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, kamu mau Yesus mati menebus dosamu atau kamu tidak mau? Sebab keselamatan itu dari Allah. Saya tidak pakai. Semakin kau berkelit, semakin ketahuan kau pengikut setan. Pertanyaan saya, apakah kamu mau agar Yesus mati untuk nebus dosamu, atau kamu tidak mau Yesus mati menebus dosamu? Mana yang kau pilih? Berkelit sekali lagi, udah ketahuan kau itu. Berarti kau memang pengikut setan. Jawab. Macet. Jawab. Dari ini intinya itu di sini. Kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Tolong kau tunjukkan. Tolong kamu tunjukkan di mana dalilnya Tuhan berkehendak agar Yesus dibunuh. Oke, perdebatan ini sekarang gini. Kalau Yesus yang kami kenal itu mulai kemana-mana. Kau tuduh tadi Tuhan yang mau Yesus mati. Yang benarnya, tidak bisa. Sekarang yang benar. Kalian kan mengenal Yesus. Mengenal Yesus, lalu kalian Masya bilang Allah, perintah Yesus. Barakallah Amira. Tunggu dulu. Jangan kemana-mana. Kami umat Islam tidak mau Yesus meninggal, tidak mau Yesus mati. Oke? Karena tidak ada Tuhan Elohim meminta persembahan darah manusia. Paham? Dan kamu mau dosa-dosamu itu kemudian ditebus oleh Yesus. Pertanyaan saya minta Anda jujur aja. Apakah betul Anda mau Yesus mati menebus dosamu, atau Anda tidak mau agar Yesus itu mati? Anda tidak mau Yesus mati. Manusia. Inilah mulai kemunafikan itu muncul. Kubacakan dalilnya. Anda duduk cantik. Anda belajar gratis, ilmu gratis dari saya. Dengarkan. Yohanes 8
nomor 37 sampai nomor 47. Aku tahu, kata Yesus. Yesus berkata, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat dari Elohim, Bapakku, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu si iblis. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami adalah Abraham loh Yesus. Yesus kemudian menimpali jawaban mereka. Jikalau betul sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi buktinya yang kamu kerjakan justru ingin berusaha membunuh aku. Padahal aku adalah seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Coba, kamu kerjakan pekerjaan iblis bapakmu sendiri. Jawab mereka kemudian, kami tidak dilahirkan dari sini loh. Bapak kami itu satu, yaitu Elohim, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Tuhanmu, Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dan ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata, ia dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Pertanyaan saya, kamu ini termasuk golongan orang yang mau membunuh Yesus agar dosamu ditebus, atau kamu tidak mau agar dosamu tidak ditebus? Konsekuensinya kemudian, dosamu ditebus, kamu masuk surga. Dosamu tidak ditebus, kamu masuk neraka. Kau pilih mana? Yang jujur, yang jujur. Maukah kamu dosamu ditebus atau mau dosamu tidak ditebus? Jawab. Dari sini kita tahu kau itu anak setan. Malam. Kamu ini dari sini ditahu kau itu anak setan atau kau itu anak Tuhan. Coba jawab. Jawab. Bang Juma. Kamu mau dosamu ditebus agar masuk surga, atau kamu mau dosamu jangan ditebus biar kau masuk neraka? Mana yang kau pilih? Jawab. Kena kau di sini. Mending kau diam atau kau lari dari sini, daripada kau ketahuan bahwa kau anak setan. Kapan kau mengatakan, aku nggak mau loh dosa-dosaku ditebus, berarti kau mau masuk neraka? Kau masuk neraka? Mau? Mau? Kau masuk neraka? Atau kau mengatakan, aku mau loh supaya dosa-dosaku ditebus, berarti kau anak setan. Karena yang mau Yesus itu mati hanya setan. Mana kau pilih? Anak setan atau menjadi penghuni neraka? Mana kau pilih? Sir, mana kau pilih? Bang Juma. Mana kau pilih, Sir? Yes, sir? Sir? Sir, mana kau pilih? Yes, sir? Diam dulu kau Pendi, nanti aku di mute. Yes, sir? Mana kau pilih? Masuk surga? Mana kau pilih? Ditebus dosamu masuk surga, atau dosamu tidak ditebus masuk neraka? Mana yang kau pilih? Pilihannya adalah Yesus penebus dosa, dan Dia adalah jalan keselamatan. Berarti kau anak setan. Berarti kau anak setan, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau membunuh aku. Sampaikan kepada semua. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau membunuh aku. Berarti yang mau dosa-dosanya ditebus itu adalah anak iblis. Ayo, masih mau kau datang besok. Makanya saya katakan kau itu penyembah Yesus palsu. Bang Juma. Kau orang lagi ngomong. Kau gak punya Pancasila kau Effendi itu. Siapa? Udah nggak Yusar, kau diam. Pokoknya kau itu sudah ketahuan, kau itu anak setan. Udah, anak setan dibungkus. Kalau Anda mau jelek-jelekan, kau sudah jelek dari sananya. Kamu sudah hancur dari sananya. Kau sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah penebus dosa. Artinya Yesus harus mati untuk dosamu, kan? Artinya kau itu anak setan. Kata siapa? Kata Yesus. Iblis yang menjadi bapakmu dan kamu aku mati. Nah, sekarang giliran Anda, saudara Effendi. Gejala awalnya gimana, kawan? Lanjut. Ya, sejak tahun berapa Anda kelainan? Ya, silakan.
Iya malam. Kelainan tahun berapa bang? Kelainan apa ini? Wow, Masya Allah. Kamu, pertanyaan saya kelainan tahun berapa? Kita tahun 87 bang. Oh 87. Ya, kelainannya 87 ya. Oke lanjut. Kelahiran ya? Iya saya Kelahiran. tanya kelainan 8 berapa tahun berapa? Iya. Kelainan 87. Oke lanjut. Nah lanjut. Gimana? Jadi untuk saya pribadi menilai Bang Juma. Siap. Puji Tuhan Bang Juma sangat luar biasa hafal kitab-kitab Alkitab Injil ya. Kasih Bang Andi di Bala. Iya makasih Dik. Tetapi mungkin ya ini maaf mungkin bagi saya Bang Juma luar biasa banyak hafal firman Alkitab Injil ini. Curhat. Mungkin saya bentar. Ya, tapi saya tidak mau menghakimi. Tapi mungkin bagi saya pemahaman Bang Juma atau tentang mengimani Injil tidak seperti teman-teman kami Kristiani. Jadi bagi saya pribadi nih Bang Juma ya, maaf ya. Seandainya bagi saya pribadi, saya tekankan hanya bagi saya pribadi, seandainya pun kitab Injil kami itu telah tiada lagi di muka bumi, kami tetap mengimani Kristus kami Bang Juma. Silakan, kan tidak ada yang larang saudara. Justru saya menguatkan bahwa Kristen itu penyembah Yesus itu tidak salah. Tidak salah kalian menyembah Yesus, nggak salah itu. Karena memang iblis menginginkan dirinya disembah, nggak salah. Saya kan nggak pernah melarang kalian menyembah Yesus itu, nggak pernah. Bahkan saya mengatakan bahwa beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk dan jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu adalah Yesus kan, tapi Yesus yang bukan manusia. Itu betul itu benar. Karena iblis tidak bisa masuk ke Yahudi, nggak bisa masuk ke Islam, nggak bisa masuk. Satu-satunya jalan masuk jadi Kristen aja, gitu loh. Jadi gini Bang Juma, Bang, silakan. Jauh sebelum seperti ini kita banyak ya, ini maaf ya, banyak dari komang-komang dari Kristiani juga, dari saudara-saudara Muslim juga. Sebelum banyak debat-debat yang seperti ini, saya sudah. Jangan di-mute. Kalau di-mute kita mendengarkan siapa-siapa. Dibuka mulutnya, Bang. Jangan di-mute. Siapa yang nge-mute? Gak ada. Iya, jangan di-mute. Nah, jauh sebelum ada apologet dari kekristianian sendiri, dari apologet saudara kita Muslim, jauh sebelum ada apologet seperti ini, saya sering sih dengar yang seperti ini tentang membeda-beda isi Alkitab, termasuk ini maaf dari saudara-saudara seperti sekte Saksi Jehovah, saudara-saudara seperti kaum yang lain. Nah, jujur aja iman kami nggak akan pudar Bang kalau kita benar-benar mengikuti teladan apa yang diajarkan oleh Kristus. Bagus. Sekarang begini saudara, ia mengajarkan. Dengar dulu, saudara. Anda panjang lebar tapi cuman curhat. Gini, Anda menjadi teladan Kristus. Betul, Kristen itu meneladani Kristus. Kata siapa tidak? Karena Kristus datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus agar orang non-Yahudi menyembahnya. Maka Kristen penyembah Kristus. Sekarang permasalahannya adalah, apakah Kristus yang dimaksud itu anak Maria? Bukan. Mau sampai mati, Bible tidak ada kau tetap menyembah Kristus. Ya emang, karena setan juga minta disembah. Silakan aja, nggak ada yang larang kok. Silakan Anda mati dalam keadaan menyembah yang sosok yang bernama Kristus itu, silakan. Neraka butuh penghuni. Percuma neraka dicipta. Percuma kalau tidak ada penghuninya. Dari awal nggak usah curhat. Saya sudah mengiyakan. Kristen itu penyembah Kristus. Yes, tepuk tangan untuk itu. Makanya tertulis di dalam Matius. Makanya tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang Kristen diusir Yesus. Tidak percuma itu ditulis. Sia-sialah orang yang mengajarkan. Bukan dapat curhat di sini. Orang yang mengajarkan bagi kami Bang, kalau tidak langsung dari orang Yesus sendiri. Maksudnya apa? Maksud lu apa? Hah? Kau uji ilmu pendeta dengan saya. Pendetamu yang paling hebat di Indonesia ini siapa? Bambang Nursona. Suruh hadapi saya, debat. Berani enggak dia?
Kalian itu manusia-manusia yang sudah dihilangkan akal sehatnya. Beragama itu, kudu wajib pakai akal. Mana ada kitab suci bertentangan dengan akal manusia sendiri? Kan gila. Coba, bertentangan enggak kitabmu dengan otakmu? Gue tanya lo. Bertentangan enggak kitabmu dengan otakmu? Bertentangan tidak? Bang, bentar bang ya. Enggak, saya tanya dulu. Bertentangan tidak otakmu dengan kitabmu? Ini agak keras, makin lebih tidak tertarik bang untuk mengikuti. Ya, saya tidak butuh Anda saudara. Saya tidak butuh Anda saudara. Percuma, iblis datang ke Adam dan Hawa juga halus. Itulah yang kami ceritakan dalam Kristus. Oh enggak. Kami hafal Kristen itu. Kami hafal. Kristen itu kami hafal. Itulah Kristen. Kami hafal Kristen. Kami hafal Kristen. Kuburan masih ada. Kuburan 40.000 jiwa belum dibongkar sampai hari ini. Itu perlakuan dan kelakuan yang bernama Kristen. Kuburan masih ada. Oke? Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 1445 dari penjajahan Kristen. Dari penjajahan oknum yang beragama Kristen. Jangan ajari kami Kristen itu begini halus, Kristen itu lembut, Kristen itu kasih. Mau ku tampar kau pakai bakul nasi baru kau sadar. Tak ada lagi orang bisa kau tipu sekarang. Sudah ku kasih kau ruang, udah ku kasih kau kapling. Yesus Kristus yang datang ke Paulus adalah Tuhannya Kristen yang mengajarkan umat Kristen kasih kepada manusia. Yesus Kristus datang pada Paulus. Yesus Kristus mengajarkan kebaikan. Yesus Kristus datang pada Kristen. Tapi itu bukanlah anak manusia. Host diblokir, host yang ketawa di bawah, host diblokir dulu, host. Aduh, parah ini. Ku nyanyikan kalau perlu. Ku nyanyikan. Saya akui Tuhanmu Yesus Kristus mengajarkan kebaikan kepada Paulus agar Paulus mengajarkan kepada non-Yahudi untuk mempertuhankan Yesus Kristus tersebut. Sayangnya itu bukan anak Maria. Itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Hei, Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Helael Bisakar itu dibuang masuk ke dalam kubur. Matius 12, 38 nomor 40. Yesus memberikan tanda angkatan jahat. Apa itu? Keluar dari kubur pada hari ketiga. Paham? Silakan dengan Tuhanmu Yesus Kristus itu, silakan. Silakan. Memang dia butuh penyembah-penyembah kayak kalian. Silakan dengan Tuhan kau. Tapi ingat, dengan Yesus anak Maria, engkau akan berhadapan. Diusir ke kalian sama anak Maria diusir. Di mana tertulis? Matius 7, 22, 23. Ayo. Ayo tanggung jawab. Tanggung jawab, silakan. Kau butuh satu album pun ku nyanyikan kalian. Mau lagu sinden, mau lagu Bugis, bahasa Batak, bahasa Yunani pun, bahkan bahasa neraka kalau kau minta ku kasih. Ya silakan teman-teman. Nanti dibilang penghujat. Oke. Ya lanjut.